Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang mesin ini ya. Untuk menyalakan, kita tekan ini, power ini, kemudian ditunggu prosesnya sampai dia selesai loading prosesnya ini. Ini ditekan ini setelah kita menyalakan power yang sebelah kanan sana. Jadi power utamanya kita nyalakan, kemudian kita tekan ini, terus kemudian tunggu proses untuk loading ini sudah selesai. Oke, kita lihat di sini ada emergency stop. Sebentar, kita lihat. Ada tanda berkedip ini alarm emergency stop, ini kita rilis terlebih dahulu. Kalau sudah kita rilis, kemudian tekan ini reset, berarti mesin ini sudah bisa kita gunakan. Untuk penyalaan lampu ini tambahan, kita tekan posisi manual ini, kemudian lampunya kita nyalakan light, maka lampu yang ada di sini menyala. Langkah pertama untuk menjalankan mesin ini, jangan lupa ini harus di mesin zero kan. Untuk mesin ini wajib mesin zero. Posisi manual geser aja seperti ini, diberi ruangan untuk dia bergerak. Kemudian ini, kemudian ini Y ya. Tadi kita X yang kita tekan sampai kira-kira ada di tengah seperti ini. Jadi kita memberikan jeda ini untuk bergerak ke atas, Z-nya, X-nya nanti dia akan bergerak, kemudian Y-nya juga akan bergerak begini. Kalau sudah seperti ini, dipastikan 100, ini diposisikan di angka 100 untuk rapid move-nya. Kemudian tekan mesin zero. Ini zero mesin ini ada di Z plus, Y plus, dan X min. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk melihatnya, lihat di posisi ini. Selama dia ini bergerak, maka dia masih belum selesai untuk prosesnya. Oke, kita tunggu sampai proses untuk mesin zero ini nol sampai selesai. Tinggal X-nya yang belum selesai. Ini kita bisa lihat ini X-nya belum selesai. Nah, ini adalah nol mesin namanya ya. Nol mesin artinya referensi mesin ini dia nolnya Z itu ya di sini, nolnya Y itu ya di sini, nolnya Y ini ya, gerakan maju mundur menjauhi atau mendekati operator, kemudian gerakan kiri kanan ya, itu searah dengan sumbu X. Oke, kalau ini sudah selesai, tidak ada yang bergerak di tampilan layar ini, berarti proses untuk mesin zero dia sudah oke, sudah selesai. Setelah kita menolkan mesin seperti ini, mesin zero, langkah berikutnya kita pastikan mesin X, Y, Z-nya ini dia bergerak ya. X, Y, Z-nya ini bergerak dengan cara manual. Kita cek kalau Y-nya atau X atau Z salah satunya ada yang tidak bergerak, berarti mesin ini kondisinya error. Kita lihat manual, kemudian Z-nya ya, kita tekan. Ini ada perubahan di sini di angka mesin ini. Y-nya juga kita coba seperti ini. Kalau agar kelihatan ini dikasih prosentase yang lebih ya, 200. Ini nanti akan kelihatan. Kita coba Y plus seperti ini. Nah, kalau misalnya kita Y plus kemudian kasus ini terjadi over travel ya, dia nyentuh alarm, nyentuh switch pembatasnya, kita kembalikan lagi dengan cara Y min. Ini ditekan terus over travelnya seperti ini.
Ini kalau ditekan terus, kemudian Yemin kita geser seperti ini. Kita tampilkan lagi untuk position ya. Kita ngecek ini dia aktif apa enggak. Ini. Nah ini X-nya tidak bergerak karena tadi ada kesalahan ya. Karena tadi ada kesalahan, maka dia perlu untuk di mesin zerokan lagi. Selama ketika X, Y, Z ini dia tidak mau bergerak ya, maka mesin ini tidak akan bisa digunakan untuk otomatis. Jadi harus di mesin zerokan terlebih dahulu. Kita kembalikan lagi ke awal prosesnya. Kemudian kita lakukan nol lagi, yaitu ke mesin zero lagi. Jadi intinya ketika tanda di mesin ini X, Y, Z nya ini tidak bergerak, entah karena ada kesalahan tadi over travel atau apa, maka dia harus di mesin zerokan lagi. Baru kemudian nanti kita akan bisa melanjutkan untuk setting benda kerja atau memasukkan program untuk dijalankan secara otomatis. Kalau tidak dipastikan X, Y, Z nya ini berjalan oke, maka ketika dia otomatis program, maka akan terjadi kesalahan atau mesin tidak mau bergerak sesuai dengan yang kita programkan. Oke, kita ulangi lagi. Untuk program mesin zeronya, tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke. Ini nilai X-nya masih bergerak. Oke, sudah selesai dia melakukan proses mesin zero. Kita cek lagi tombol manual, kemudian Z-nya kita turunkan. Ini Z-nya mau bergerak, mau berpindah koordinatnya. Kemudian Yemen kita coba dia bisa bergerak. Kemudian X-nya, X plus, ini dia bergerak. Berarti mesin ini bisa kita gunakan. Ini saya besarkan ini agar terlihat gerakannya. Jadi X-nya, ketika X-nya ini dia mau berubah, terus kemudian Z-nya dia mau berubah, kemudian Y-nya ini koordinatnya dia juga mau berubah, maka mesin ini bisa dilakukan setting benda kerja. Kalau selama, saya ulangi lagi, selama koordinat di mesin ini X, Y, Z-nya ketika kita operasikan manual tadi tidak mau bergerak, tidak mau berpindah, maka mesin tersebut harus dilakukan mesin zero lagi, karena nanti settingannya nanti pasti salah kalau tidak kita pastikan normal semua ya. Nah oke. Ini sekarang kita hendak men-setting nilai dari koordinat ketika pahat ini menyentuh benda kerja ya. Caranya yaitu kita letakkan di atas ini untuk men-setting nilai Z. Kita letakkan di atas ini, dan saya posisikan agar bisa sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita gunakan ini agar nanti kita nggak sampai melukai benda kerja, yang mana itu nanti juga berimbas pada benturan antara end wheel dengan benda kerja yang bisa mengakibatkan kesalahan seperti handle-nya patah atau cacat yang ada di sini. Jadi kita gunakan ini agar nanti kita bisa pelan-pelan. Kemudian siapkan satu lembar kertas seperti ini ya. Satu lembar kertas kita gunakan sebagai alat ukurnya. Kita letakkan di sini.
seperti ini. Kemudian MPG kita fungsikan ini, kita fungsikan MPG. Kemudian untuk mengatur mana yang aktif ini bisa kita ubah. Ini berarti Z, ini kita putar seperti ini, kita kembalikan seperti ini, berarti ini X. Artinya ketika ini yang digerakkan, ya, maka yang bergerak itu adalah nilai X-nya. Kemudian ini diaktifkan untuk gerakannya ini, diaktifkan. Oke, seperti ini dirubah. Jadi setiap satu script ini nanti akan ada pilihan dikalikan 1 atau dikalikan 10 atau dikalikan dengan angka 100. Berarti setiap ini nanti bisa bergerak sekitar 100 atau 0,1 atau 0,001 atau 0,001 per ribu, sama ya, dengan mesin jemput. Oke, kita pilih di Z, ini dipindah seperti ini, kita pilih untuk Z. Kemudian kita turunkan seperti ini. Nah, ini hitungannya adalah ketika ini menyentuh, ya, menyentuh tapi tidak sampai merobek kertas. Kita ubah settingannya ini agar gerakannya nanti lebih halus, artinya dia per ratus atau per ribunya. Tujuannya adalah ini bisa betul-betul presisi. Nah, ini dia posisinya dia sampai membuat garis, ya, membuat garis tapi tidak sampai merobek kertas. Nah, untuk berubahnya ini kita tinggal memutar ke arah kiri atau ke kanan, nanti bernilai plus atau bernilai min. Itu kalau ke kiri itu nanti min, kalau ke kanan nanti plus. Itu nanti akan berakibat pada sana, ya. Kalau ini plus berarti dia akan naik Z plus, ya. Kalau turun berarti Z min. Oke. Sama untuk X sama Y juga sama. Oke, kita lanjutkan sampai ini betul-betul terjepit tapi tidak sampai merobek kertas, tapi dia sudah membuat sebuah garis, ya. Jadi nanti ketelitiannya nanti akan 0,0 sekian, karena kertas ini kan mempunyai ketebalan juga. Ketika dia dijepit oleh Emil dan benda kerja, maka tetap akan ada 0,0 sekian, ya. Itu biasanya tidak sampai 0,02, 0,01 atau berapa biasanya. Kalau sudah selesai seperti ini, artinya dia sudah mepet di atas benda kerja, kita tekan offsetnya seperti ini, kita tekan offsetnya, kemudian kita pilih aturan ini hendak kita letakkan di folder mana, misalnya G55, 56, 54 atau yang lainnya sama. Misalnya ini saya taruh di G54, ya. G54 tadi yang sudah kita sentuhkan itu adalah nilai dari Z. Oke, nilai dari Z tinggal kita masukkan Z-nya itu 0, kemudian tekan measure, maka dia akan berubah menjadi koordinat yang ini. Oke, koordinat ini sudah masuk ke offsetnya. Lanjut kita setting di nilai ini X dan nilai Y, ya. Kita lanjut ke nilai X dan nilai Y. Contoh misalnya untuk nilai X-nya ini kita angkat terlebih dahulu Z plus-nya, ya. Kita pakai manual. Kita pakai manual aja karena kalau pakai MPG kadang itu nanti kelupaan ke kiri atau ke kanan, dia malah semakin turun atau semakin menjauh. Khawatirnya nanti kita lupa karena pada posisi kerja bisa saja itu terjadi. Biasakan pakai manual aja. Kalau Z plus kan pasti ke atas, ya. Beda dengan ini, kadang orang lupaan muter ke kiri atau kanan yang berimbas pada tool yang ini bisa malah nabrak, akhirnya dia patah atau terhadap benda kerja. Terus kemudian ini kita geser ke sini, handle-nya digeser ke arah kiri. Kalau kita sumbu kartesian maka dia bernilai plus, bernilai minus, ya. Tapi meja ini akan bergerak ke arah kanan. Yang kita hitung itu adalah handle-nya ini nanti kalau bergerak ke kiri
dia akan bernilai minus, ke kanan bernilai plus. Berarti x-nya dirubah menjadi ini x-min ya. Oke, seperti ini kita tekan x-min karena dia harusnya bergerak ke arah kiri. Kemudian ini kita sentuhkan di sebelah sini. Setidaknya nanti di pertengahan sini kita pilih nanti yang ujung yang keluar ya, ujung yang keluarnya. Terus kemudian kita turunkan z-min. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendekatkan n ini agar kita bisa menolkan nilai ini ya, menolkan nilai dari x, kita gunakan MPG lagi. Oke, tujuannya sama. Kalau kita pakai ini kan nanti bisa kecepatan malah nabrak ya, tapi kalau ini kan bisa diatur sedikit-sedikit. Beda dengan yang tadi ya, kalau ke atas itu mending kita pakai manual ini karena sudah ada tandanya Z plus. Kalau masih keliru aja ya mungkin perlu istirahat karena nggak konsen. Oke, kita pindah dari Z yang aktif ini menjadi nilai X yang aktif. Oke, kita ubah. Ini sudah aktif nilai X-nya. Kemudian kita sentuhkan ya, kita sentuhkan. Oke, sampai kira-kira mau mepet. Kalau dirasa sudah mau mepet, ini dirubah lagi toleransinya atau batas ketelitiannya, diturunkan agar ya gerakannya lebih lembut atau 0,0 sekian. Oke, ini sudah sangat mepet ya. Dia membuat garis tapi tidak sampai membuat ini sobek. Kalau sudah seperti ini, berarti nilai X-nya kita masukkan. Jangan lupa sebelum memasukkan nilai X-nya, kita ingat bahwasannya ini angle mempunyai diameter. Sedangkan titik tengahnya itu kan setengah dari diameter. Angle ini diameternya 18, otomatis setengah dari 18 itu adalah 9. Dan nanti dia ditambahkan dengan angka 9. Ya, ditambahkan dengan angka 9 untuk persis di titik tengahnya, titik tengah dari angle tersebut. Karena koordinat yang digunakan di mesin ini itu adalah koordinat persis titik ya, tidak boleh meleset sama sekali. Masukkan ke nilai dari X tadi, X-nya mesiu X, kemudian mesiu nanti dia akan masuk ke sini. Oke, X mesiu dia masuk ke sini. Kalau sudah masuk, kemudian kita kurangi dengan kita geser ke arah sana ya. Angle-nya itu digeser ke arah kanan sebesar setengah diameter 9. Berarti ini ditambahi dengan 9 karena geser ke arah kanan itu nilainya plus. Nilai plus didapat dari mana? Saya ulang lagi, dapat dari ini yang berada di sebelah ban. Ketika dia hendak ke tengahnya sini, otomatis kan plus. Ya, jadi kita harus memahami koordinat ini sebelum menggunakan mesin ini. Oke, saya tambahkan nilai Y, nilai X ya, nilai X-nya itu 9. Ini tadi termasuk ya, X0 mesiu, maka dia berubah sesuai dengan koordinat ini. Koordinat ini kita tambahi dengan 9, yaitu menjadi X-nya sama dengan 84,511 ditambah dengan 9 menjadi 93,511. Sudah, ini kita input. Jadi tadi sudah ditambahkan dengan setengah kali diameter.
Kemudian kita naikkan lagi untuk setting dari nilai Y. Gerakan pahat ini mestinya menuju ke sini. Ingat, ini seumpama ada sumbu kartesian ke bawah, ini berarti nilainya minus. Y min seperti itu. Kemudian ini nanti kita akan praktekkan di sini, ya, kita akan praktekkan di sini. Kalau sudah di atas atau mendekati itu kita gunakan MPG lagi, nilai Z-nya kita turunkan seperti ini. Nah, kita turunkan begini agar nanti kita bisa meletakkan kertas ini sebagai alat ukurnya di antara benda kerja dan N-nya, ya. Kalau sudah, ini kita pepetkan ke arah sana N-nya dipepetkan ke sana, otomatis ini harus diubah lagi menjadi Y. Seperti ini. Oke, pergerakannya positif berarti dia diputar ke arah kanan. Oke, sampai dia pepet seperti ini. Kemudian ketelitiannya ini kita ubah lagi agar pergerakannya nanti 0, sekian, sehingga nanti ketelitiannya akan lebih presisi. Oke, sudah terasa bisa ditarik, gores, tapi ini tidak sobek. Kemudian kita masukkan nilai dari Y. Caranya Y0, kemudian mesiu. Maka koordinat ini sudah masuk, ya. Sekarang yang perlu kita ingat, ini tadi adalah diameter N-nya 18. Titik nolnya itu kan di tengah-tengah dari diameter N-mil, yaitu 9. 9 tadi ditambahkan karena ini kan harusnya bergeser ke arah sana, ya, bergeser ke arah sana. Nah, kalau kita bergeser ke arah sana, otomatis nanti titik nol referensinya itu akan ada di sini. Originnya nanti di sini karena dia dihitung dari satu, dari sini, kemudian dari atas. Ini kan sama. Ini kalau kita origin di sini, kalau originnya di sebelah sana, maka kita mendapatkannya dari belakang sini N-nya. Oke, kita tambahkan ke sana plus 9. Kita lihat ini 217, 146 ditambah dengan 9, otomatis dia menjadi min 2. Ini kan minus, ya. Minus berarti kalau ditambah dengan 9 berarti 217 dikurangi dengan 9. Sama dengan min 208 146. Kita tuliskan Y langsung min 208.146. Kemudian kita input. Berarti nanti ini sudah selesai kita setting. Kalau sudah selesai setting, maka kita naikkan lagi ke atas setnya seperti ini. Perlu diingat, settingan tadi kita tuliskan di G54. Berarti nanti ketika kita memprogram dan menjalankan program, diingat setting G54 ini dimasukkan ke dalam program yang kita bikin. Nah, itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang jelas untuk kali ini cara untuk men-setting dari offset benda kerja ini atau merubah nol mesin menjadi nol benda kerja seperti yang sudah kita jelaskan. Ini kalau kita pakai manual, N-mil atau yang lain, ya, yang penting kita tahu diameternya itu presisi. Bisa batangan atau apa itu bisa sama. Kalau kita menggunakan sentrofig, maka posisinya ini harus berputar. So, kalau kita pakai sentrofig. Nah, untuk memutar mesin ini, ya, untuk memutar spindle ini, untuk spindle ini tidak bisa langsung kita klik untuk yang ini manualnya.
seperti ini, dia nggak ada reaksi sama sekali karena dia belum ada referensi atau patokan berapa putaran yang harus dia lakukan, kemudian arahnya kemana. Oke, referensi yang dimaksud itu bisa kita berikan lewat setting ini. Tekan setting, kemudian dipilih tampilannya. Oh sorry ya, bukan setting ya, tapi di command, di perintah command. Sorry, perintah command ini dipilih tampilannya seperti ini ya. Ini kemudian background. Ini ya, saya ulang lagi, command itu kalau diklik-klik nanti jadinya seperti ini. Ketika tampilannya seperti ini, tekan background. Jadi untuk memutar spindle ini perintahnya adalah command kemudian background. Kalau sudah muncul seperti ini, tekan MDI atau manual data input, masukkan perputarannya M03, berarti dia memutar searah dengan jarum jam input, terus kemudian S nya atau RPM dari spindle itu kita hendak memutar berapa RPM nya per menit, rotation per menit. Misalnya kita masukkan angka 1000. Oke, kemudian tekan input. Kalau sudah masuk di sini, kita tekan ini. Saya start. Ini gerakannya masih 50% karena dia di sini tersetting 50%. Kalau ingin naik, berarti ini kita naikkan ini 100%. Ini berarti sudah pasti benar 1000, ya. 1000. Jadi kalau misalnya kita pengen merubah kecepatan putarnya, kita bisa dari sini. Kalau gerakannya itu kita yang knob yang ini, oke, ini 100. Nah kalau sudah, oke, sebentar, manual stop. Kalau sudah ada referensi dia berapa berputar RPM-nya atau berapa atau gerakannya itu kemana ya, M03 sama M04, maka dia bisa kita perintah dengan manual karena tadi sudah kita masukkan lewat command dan background, kemudian kita masukkan ke sini. Kita cek lagi, ini sudah bisa ya, sudah bisa berfungsi karena dia sudah ada referensi atau patokan kemana dia berputar, ke arah kiri atau ke kanan, CW atau CCW, dan RPM-nya berapa. Oke, ini kalau sentrofik tadi ketika berputar ini dipasang sentrofik kemudian diletakkan ke sana ya, karena saya nggak punya sentrofik ya nggak bisa saya praktekkan. Tapi settingan seperti ini, batas ketelitian yang pernah diperoleh itu sampai sekitar 0,01 tergantung dari jam terbang. Semakin tinggi jam terbang seseorang, dia akan bisa merasakan, oh kalau berat seperti ini nanti 0, sekian ya, itu bisa lebih mahir. Kunci dari mesin ini adalah di setting. Semua CNC ya, setting 0. Kalau setting 0 yang oke ya, nanti hasil benda kerjanya akan presisi. Kecuali kalau mesinnya sudah pernah nabrak atau trouble atau lain-lain. Oke, demikian cara setting 0 benda kerja di mesin Focus SMK VMC L540. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap berada dalam keberkahan Allah Ta'ala dan tetap sehat semua. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.